Munculnya adalah satu-satunya hal yang ada dalam wujud nyata pada kilasan memorinya yang berantakan. Kedua benda itu meringkuk dengan garing yang memenuhi sudut hingga seluruh ruangan. Kedua benda itu mulai menjadi satu yang masih utuh tatkala bagian tubuh pria itu yang lain tampak hancur berantakan oleh pukulan dan tendangan. Isi kepalanya lebih dari sekedar berantakan, dan entah mengapa kalimat yang keluar dari mulut Elena Kim terasa semakin mengguncang kepalanya. Benda itu sudah lama dia biarkan berantakan, toh tiada gunanya untuk terus mengingat untuk melepas benangnya satu persatu. Akan tetapi Elena ada dalam Jamal yang siap menarik benang rajutan berantakan di kepalanya tanpa peduli apakah teriakan itu akan berjalan lancar atau justru sebaliknya. Karena itulah ketika Elena menurunkan revolvernya dengan netra yang fokus pada Kim Tae-hyun segera bergerak dengan cepat untuk mengambil alih benda itu sebelum mengarahkan ke arah Elena Kim yang hanya terdiam. Bahkan usia mengacung yang itu menatap matanya, Elena masih fokus pada sosok Tae-hyun yang memucat di tempatnya. Tae-hyun mengingatku kan, tanya Elena lagi, hanya sekedar berjalan menghampiri Tae-hyun jika saja ia tidak melepas atau di permukaan perut Elena. Kau yang mengetes apa berfungsi dengan baik atau tidak, ujar Ian seraya mengidarkan tatapnya ke sekeliling di mana anak buah Elena tak kunjung menampakkan diri. Dengan netra yang menatap ke arah Tae-hyun yang datang dengan beberapa darah kering di tangannya, Ian dapat menarik satu simpulan bahwa pria itu membereskan anak buah yang disebutkan oleh Elena. Lalu tanpa berniat menunda atau memperpanjang kalimat yang keluar dari mulut Elena, Ian kemudian berujar, Tae-hyun bawa Jimin ke rumah sakit. Kalimat Ian adalah yang terpenting, dan Tae-hyun berusaha menerapkannya dengan tertib. Usai Tae-hyun membopong tubuh Jimin untuk keluar dari ruang ini, Ian dapat melihat Elena yang rasa sakitnya di depannya ini lantas ambruk dengan kaki yang berusaha menghampiri Tae-hyun. Benar, bahkan dengan kaki yang terbalut juga perut yang terus mengalirkan yang sama, Elena Kim tetap berusaha meraih Tae-hyun. Wanita itu bersih keras menghampiri Tae-hyun seolah yang dikatakannya adalah kebenaran, dan Ian begitu membenci satu fakta itu. Wanita itu dengan sekarat, tetapi yang dapat Ian lihat hanyalah ketenangan yang tampak begitu memuakkan. Entah apakah semua rasa sakit itu tak begitu berarti dalam hidup wanita itu, Ian sama sekali tak tahu. Elena Kim hanyalah tampak seperti seorang yang sudah berkawan akrab dengan semua jenis rasa sakit, baik fisik maupun batin.
Kendati begitu, ia tetap tidak akan memberi pengertian pada wanita itu. Dia akan mengakhiri misi mereka malam ini. Kim Tae-hyung itu milikku, kenapa kau dan ibu sama saja? Tanya Lena yang wanita itu. Ibu ayahmu menyukai ibu, tapi kenapa ibumu yang tidak dari? Helena tak meneruskan kalimatnya dan kalian menurunkan kakinya menuju permukaan. Wanita itu sebelum menginjak luka itu dengan begitu asal, Ian tahu Helena kesakitan dengan apa yang baru saja dia lakukan. Tetapi ia justru bertanya, kau anak kecil, tidakkah kau sadar? Dengan tawa di wajahnya yang sudah tampak memuja, Helena lantas menjawab, kau berkata seolah kau adalah manusia yang tak bertangan kotor. Setidaknya aku masih manusia, tidak seperti kau, balas Ian seraya bersiap melepaskan. Satu lagi, jika Helena tidak bertanya, kau lebih mencintai Taeyong daripada keluargamu. Helena yang tengah duduk bersimbah itu menyadarkan punggungnya di belakang sofa ketika Ian berjongkok di depan wanita itu. Tiada orang lain di ruangan juga rumah ini selain mereka berdua. Namun hal itu tidak membuat Helena lantas menahan kalimatnya agar Ian tak menghabisinya sekarang juga. Seperti apa yang sudah Ian duga, wanita di hadapannya ini seolah tak lagi memiliki perasaan semacam ketakutan atau raut penuh kesakitan. Mungkin semua itu musnah bersama dengan hilangnya sisi kemanusiaannya. Bocah itu masih muda, seharusnya yang ada di kepalanya hanyalah mimpi dan angan indah pasal kehidupan. Namun yang dihadapinya detik itu adalah keprosesan dan kehampaan dalam surut yang diberikan Taeyong padanya. Manakala kepalanya terus memproses kenangan perih dan menyakitkan, lalu menghubungkannya dengan cerita yang diberikan Helena. Ian tahu sesak di dadanya semakin menjadi, akan tetapi tanpa rasa bersalah sama sekali. Helena Kim justru membalas senang bisa menjadi otak seorang Kim Taeyong. Kim Taeyong akan tetap mengingatku, Ian, entah sebagai mimpi buruk atau indahnya. Aku akan selalu hidup di dalam kepalanya. Ingatannya yang berantakan itu akan membawanya untuk mengingat kisah kami. Tak peduli trauma apa dirinya, sebanyak apa rasa sakitnya, aku sama sekali tidak peduli. Yang terpenting adalah aku akan terus ada di dalam diri Taeyong. Dengan data yang terbuka, Kim mendaratkan kepala dan tubuhnya di lantai dingin rumah ini. Usai Ian berdiri dari jongkoknya, wanita itu sudah menghabiskan seluruh isi dari itu di permukaan dan tanpa senyum atau kurang ekspresi lain. Ian berjalan menuju lift yang akan membawanya ke lantai 3 rumah ini. Tangan-tangan yang memukulnya melempar benda keras di punggungnya dan menyiram tubuhnya dengan Taeyong tak pernah bisa melihat sosok dari tangan itu dalam wujud nyata. Minta anak buahmu untuk mengambil Helena Kim di ruang tengah rumah kita, ujar Ian kepada Yoongi melalui panggilan yang mereka lakukan dalam
Setelahnya wanita itu minta mereka membawanya ke rumah sakit jika dia masih Lian keluar dari kamar mandi ketika hari sudah hendak menjelang fajar dengan kaos milik Taehyung yang sengaja dia pakai hingga sangat dapat menutupi setengah lebih dari pahanya. Wanita yang tak mengenakan bawahan apapun selain celana berwarna hitam itu mendapati spray kamarnya sudah diganti oleh seorang pria yang sepertinya datang saat ia sedang berada di dalam kamar mandi. Dengan tonggo yang berjalan menghampiri Taehyung, Yan kemudian mendapati pria itu mengangguk untuk tanyanya. Karena itulah Yan membahas, tentu saja aku suka kemari. Yan tahu keduanya sangat bersandiwara seolah tiada kejadian apapun yang menjadi beberapa saat yang lalu. Awalnya Yan pikir semuanya akan baik saja dengan mereka yang sama-sama menyadari bahwa masing-masing dari keduanya tak ingin membalas kalimat Elena lebih lanjut. Julian tak ingin menangis malam ini, dia tak ingin menambah kelam milik malam yang sedang berusaha melepaskan dirinya dari ulangan semesta sebelum itu mencabut wajarnya. Karena tapi usaha untuk menahan air matanya harus gagal manakala dia mendengar bagaimana Taehyung bersuara dengan terbata-bata. Dia juga tamat merindukan orang-orang itu, orang-orang yang pergi dengan cara tersadis yang pernah ia lihat. Ayahnya memang bajingan pria itu bermain dengan wanita yang bahkan seumuran dengan putranya. Namun Lian tahu ayahnya tak pragmatis seperti itu, tanpa nisan, tanpa letak, dan tanpa kejelasan di mana saja tulang belulangnya berserakan. Akan tetapi di hadapannya sekarang seorang pria yang sudah menjadi rumah keduanya tengah menyerahkan dia. Benarkan ini bukan aku, balas Taehyung sebelumnya menariknya ke dalam dekapan hangat milik wanita itu. Mengusap pucuk kepala Taehyung yang tengah menangis di dadanya. Yan kemudian mendengar pria itu berbicara, jangan meninggalkanku Yan, kumohon. Aku takut, ujarnya. Diimbuhinya dengan kalimat yang sontak mengingatkan Yan pasal fakta dengan tangan yang menyiksa rasa kecil Taehyung pada memori yang tersisa di kepalanya. Aku takut, itu aku. Tentang tangan-tangan yang mengajar Taehyung dan semua sisa memorinya, Yan semakin yakin pada dugaannya. Tangan-tangan itu adalah rasa bersalah dan perasaan-perasaan brengsek yang diciptakan oleh kepala Taehyung sendiri, kepala bocah yang kesakitan oleh rasa takutnya.